semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wardhaningrum dengan NIM 12640620218. Yang pertama adalah Bank Indonesia, merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan, dengan tujuan sosial, ekonomi tertentu yang menyangkut nasional atau kesejahteraan umum, seperti halnya harga dan perkembangan ekonomi dan kepentingan lain. Dalam suatu sistem perbankan, regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Dalam upaya mendukung peningkatan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejarah dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat dan semakin canggih. Teman-teman, untuk manajemen perbankan ini sendiri membahas tentang atau ilmu tentang apa sih, atau ilmu yang mempelajari tentang apa. Simak baik-baik ya teman-teman. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, penyaluran utang piutang, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, serta pertukaran mata uang. Hal ini dilakukan agar lebih efektif terhadap pencapaian tujuan yang telah dibuat. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu bank, diantaranya adalah pengumpulan dana, penarikan dana, penetapan segala kebijakan yang mengatur penarikan tabungan, dan penyaluran kegiatan kredit maupun rencana tabungan. Ini adalah mengatur lalu lintas dana asing, dana sendiri, serta mengatur keseimbangan antara investasi primer dan dana bank, dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Bahkan manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang, bahkan pengetahuan mengenai manajemen dalam usaha bank juga tidak hanya diketahui oleh karyawan dan pimpinan bank, melainkan teman-teman mahasiswa atau teman-teman semua juga bisa belajar dari pelajaran perbankan sampai saat ini, baik di Indonesia maupun luar negeri, aktual mengenai perbankan Indonesia luar negeri. Tujuan bank itu juga ada loh teman-teman. Di sini tujuan bank sendiri itu, perbankan sendiri adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang mempercayai dana ke bank. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut berasal dari harga saham di pasar modal. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam manajemen perbankan adalah memahami variabel yang dibutuhkan dalam pasar modal, teori keuangan, harga saham, dan indikator pasar modal. Di sini teman-teman juga harus tahu kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh manajemen perbankan. Nah, di sini saya akan membahasnya ya. Simak baik-baik. Kegiatan manajemen perbankan sebagai berikut, yaitu mengatur penarikan dan pengumpulan dana yang optimal, sangat cost of money yang minimal. Semua itu pasti ada resikonya ya, tapi kalau resiko manajemen perbankan ini juga ada teman-teman. Nah, kita simak baik-baik untuk resiko manajemen perbankan. Ketidakpastian terkait dana yang ada di pasar saham adalah salah satu hal yang sering menjadi resiko dalam usaha perbankan. Hasil yang didapatkan diperkirakan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan pihak bank, yang mana dalam hal ini adalah keuntungan bagi investor dan pihak bank itu sendiri. Selanjutnya adalah tugas manajemen perbankan. Yang pertama, tugas manajemen bank, tujuan perbankan sendiri adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang mempercayakan dananya ke bank. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut berasal dari harga saham di pasar modal. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen
fungsi atau fungsi manajemen perbankan. Yang satu, membuat gagasan usaha terhitung, memutuskan sasaran atau target usaha yang ingin diraih. Yang kedua, membuat susunan organisasi berdasar sektor usaha, layanan atau volume usaha. Yang ketiga, mengarahkan pemberdayaan seluruh sumber daya bank, khususnya sumber daya manusia dan dana yang diatur. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan pemantauan pada rutinitas usaha bank. Selanjutnya, manajemen perbankan juga memiliki struktur nih teman-teman. Kita simak baik-baik ya, struktur apa aja sih yang ada di manajemen keuangan. Yang pertama adalah struktur organisasi bank. Adalah skema jalinan yang mengatakan peranan rutinitas atau tanggung jawab dan kuasa dari bermacam elemen organisasi pada jenjang yang lain pada bank. Untuk selanjutnya adalah unsur-unsur dalam sekuritas organisasi bank. Yang pertama pemegang saham, yang kedua ada dewan komisaris, yang ketiga ada dewan direksi, yang keempat petinggi eksekutif, yang kelima pegawai, dan yang keenam pemantauan operasional bank. B. Produktif atau representatif. Baik teman-teman, makasih ya udah nonton atau nyimak penjelasan tentang manajemen perbankan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen ya kalau ada kurang jelasnya, nanti kita bahas lagi. Bye bye.